itu kalau tidak berpuasa, Abang. Itu masalahnya. Karena puasa itu diwajibkan. Begitu. Nah, kalau Abang konteks soal tanggal 25 Desember, Abang jangan lupa, Saksi Jehovah, Unitarian, Marcion, ataupun Denom yang lain tidak mengimani tanggal 25 Desember itu kelahiran Tuhan. Nah, kalau Abang telisik lagi, Bang, nanti kalau pertanyaan saya begini, Bang. Kalau di Al-Quran diwajibkan bagi kamu, hai orang-orang yang beriman, untuk berpuasa. Itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Sekarang tanggal 25 Desember kelahiran Yesus itu terdapat di mana, Bang? Karena di Lukas 2 nomor 11 hari ini telah lahir bagimu. Tidak ada tanggal 25 Desember dikatakan. Nah, kalau di dalam Lukas 1:31 engkau akan melahirkan dan hendaklah engkau menamai ia Yesus. Tidak ada dikatakan tanggal 25 Desember, Bang. Nah, tanggal 25 Desember ini dari mana? Kok bisa dirayakan oleh umat Kristen bahwa itu kelahiran Yesus? Ada nggak datanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Mana lebih tinggi adabnya orang Arab timbang adab orang Indonesia? Silakan, kok pakai bahasa Arab nih, silakan. Kok adab? Apa lari ke adab? Mana lebih tinggi adabnya orang Indonesia timbang Arab? Silakan. Lebih tinggi adabnya umat muslim daripada adabnya orang pemakan babi. Arab. Mana lebih tinggi adabnya orang Arab? Orang Israel pun tidak makan babi, gimana? Kenapa? Kau ikutan orang Israel pun tidak makan babi? Ya iyalah, karena mereka Arab, mengikuti. yang kutanya Arab dengan Indonesia, silakan. Mereka tuh mengikuti perintah Tuhan lah. Kau makan babi kenapa? Iya, silakan. Mana lebih tinggi adabnya Arab timbang orang Indonesia, silakan. Apa korelasinya adab Arab? Nggak mampu, gue bingung. Intinya umat muslim itu tidak kayak kalian makan babi. Islam itu tidak ada adab. Magar wallahu akbar. Magar. Apa Gereja wallahu akbar, sholat di Alfamart. Mana ada orang Islam? Arab, yang saya tanya Arab. Kau ini kenapa kau? Sakit kau? Mana lebih tinggi adabnya Arab timbang Indonesia? Kau pakai bahasa Arab ini ku dengar, silakan. Kau sakit. Menceret. Kenapa kau ikuti Muhammad Arab tidak beradab? Coba. Kau ngikuti siapa kau? Kau ngikuti iblis kau? Mana lebih? Nabi Muhammad tidak. Kau kalau Tuhan yang tidak beradab, silakan. Jangan bangga dulu. Iya, silakan terangkan. Muhammad tidak beradab. Kenapa kau ikuti? Silakan. Dari mana datanya Muhammad tidak beradab? Mengawini bocil, mengawini menantu, mengawini bibinya. Sekarang ada nggak di budak? Semua dikawini. Silakan. Sekarang ada nggak di Bible? Ada nggak adabnya Tuhan Jawab kau dulu. perawan? Jawab dulu. Tuhan kau merobek perawan Kenapa kau manusia? ikuti? Tidak ada adab Muhammad. Kau ikuti. Kau sembah dia. Inilah kalau pemakan anjing tuh sifat kayak anjing-anjingan. Begitu.
Datang dia naik menunjukkan sifat anjingnya. Kalau mamamu dengan bapakmu ada tabiat keanjing-anjingan, setidaknya kau rubah. Ya, yang tidak beradab itu kalau ada Tuhan yang bisa merobek perawan. Kok merobek perawan kau bangga punya Tuhan kayak gitu? Gimana tuh? Dirobeknya perawan perempuan hanya untuk mengeluarkan dirinya, tapi katanya Tuhan Maha Kuasa. Maha Kuasa apa kayak begitu? Maha Kuasa turun aja dia. Oh, usah perlu buat drama 9 bulan 10 hari dirobeknya perawan. Maha Kuasa Tuhan Bahlul. Aku bilang kalian tuh sesat. Menyembah manusia keluar dari selangkangan. Lucu. Nore, kenapa lebih beradab? Mana lebih beradab? Arab atau beradab itu pendeta-pendeta kau itu mencabuli itu. Ada 14 jemaat dicabuli, 10-nya diantaranya masih di bawah umur. Ini gila pukimak pendeta. Ini ajaran kasih. Heran aku, ajaran kasih apa kalau kayak begitu? Harus jangan menghujat itu. Saudara anjing kalian itu tuh, menghujat aja kerjanya itu. Ini kalau makan anjing jangan ikut taiknya. Keluar dari selangkangan bangga. Kawini bocil lah. Kalian di bibir kalian umur berapa tahun bisa dikawini? Umur berapa tahun? Tuhan kau bilangan 31 pengen perawan pun juga. Tuhan pengen perawan nih. Kasih tahu sama kau ya. Jadi jangan kita menghujat di sini. Ini ajaran sesat, ajaran iblis ini. Ini baru betul ini ya. Makanya kalau diskusi sama Nora tuh diskusi yang baik. Nih, tengok. Nih. 32 gadis perawan. Musa menyerahkan bagian untuk Tuhan kau. 2 gadis. Nah, ini lagi ya. Lucunya ini lagi nih. Nih, 16.000 gadis perawan itu untuk siapa? Nah, 16.000 gadis perawan itu untuk pasukan yang pergi berperang, menerima setengahnya. Jadi pasukan yang pergi berperang itu menerima apa upahnya? Upahnya itu adalah menerima 16.000 gadis perawan. Pasukan yang pergi berperang menerima setengahnya, yaitu ekor kambing, ekor sapi, ekor ini. Terus apalagi 16.000 gadis perawan. Ini kayak aku berpikir kayak ini muci-mucian ya. Muci-mucian ya. Muci-mucikar. Mucikar. Karcar. Tuhan menyediakan 16.000 perawan untuk pasukan yang keluar berperang. Perintah Tuhan tuh, muci-mucika. Panas ya. Halo, mari menua. Iya, Nora. Ya, selamat pagi. Agama apa, Bang? Silakan open cam. Sebentar, Nora.
Oke. Ya, silakan. Tema kita atau mau menanggapi yang tadi soal perawan dengan perawanan. Karena tangga kita punya ini nih, apa salah apa itu? Ini enggak, saya penasaran 16.000 perawan ini kira-kira ini ikut anak bocil apa Kau baca balita? kitab, kau baca di kitab apa itu Nora? Kau baca di kitab apa itu Nora? Kita bahas tentang perawan-perawan ini, enak kali perawan ini, Bah. Itu kau baca di kitab mana itu Nora? Bilangan 31. Silakan dibuka. Bilangan 31. Ah itu salah apa kau Nora? Bilangan 31 silakan dibuka. Itu 16.000 untuk tentara yang keluar berperang itu udah disediakan Tuhan kamu nih. Silakan dibuka, Kau silakan baca dibuka. baik Nora dari atas itu. Udah, itu mengenai jarahan. Tuhan berfirman kepada Musa untuk merampas mengenai jarahan. Merampas berupa apa? Manusia pun dirampas. Baca dong. Ini Tuhan menyediakan perawan untuk pasukan sebanyak 16.000. Kira-kira perawan-perawan ini termasuk bocil apa enggak nih? Coba buka Oh, dong. perang-perang itu buat apa? Saya heran. Tuhan perjanjian Kau baca lama. dulu perawan-perawannya buat apa itu? Tuhan, loh, itu katanya hanya disediakan, itu diserahkan untuk pasukan. Perempuan perawan itu ngapain? Kamu perjanjian lama, perawan disediakan. Tuhan kamu perjanjian baru, pelacur duluan masuk surga itu cuman. Mau baca Matius 21:31. Pemungut cukai dan wanita-wanita pelacur akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Ya, jadi kayak begini ya Maria, saya tidak mau menghujat ya. Tapi kalau katanya Yesus menjanjikan perempuan pelacur duluan masuk surga, walaupun dia sudah bertobat, ya kenapa nggak suruh istri dengan mak kau melacur gitu loh? Kau aja melacur biar kau masuk surga. Loh, itu di dalam Bible kau. Kalau di dalam Al-Quran saya tidak pernah Allah saya bilang perempuan pelacur duluan masuk surga. Ya tahu saja sekarang melacur. Loh, kamu baca, sesungguhnya pemungut cukai dan Emang wanita-wanita kenapa? pelacur Ini bukan akan surga kalian mendahului ya. kamu. Nanti bapak cuci di surga kalian. Dalam perjanjian lama, bilangan 31, Tuhan kamu, ya kan? Kau memang mau ngapain ke, mau apa ke, bilangan berapa ke, mau gue pikirin. Mau perawan ke apa ke, Perjanjian baru, giliran perjanjian itu baru. kasihan. Giliran perjanjian Kasihan baru, dulu. pelacur didahulukan Mau masuk pikirin baru ke perjanjian lama ke, memang gue pikirin. Kok jadi ajaran pengen-pengen perempuan Memang kenapa kalau ingin perempuan, memang kenapa? Oh, berarti yang gila selangkangan ini siapa? Ya kalian yang selengkangan. Oh, Tuhan kamu loh, 32 perawan untuk apa loh? Oh itu mau ngapain ke, memang kau salah arti kan, memang gue Berarti pikirin. Berarti betul. Pokoknya kau baca, kau punya suka sudah Berarti betul, kau. Tuhan kamu pengen perawan. Mau bikin perawan ke, mau ngapa ke. Berarti betul. Kasihan dulu. Itu kasihan kita ada yang buta huruf kau. Kita ada yang buta huruf. Kita ada yang buta huruf. Kasihan. Kasihan dulu. Kasihan dulu buta huruf. Ayo kasihan. Kasihan dulu buta huruf. Kasihan dulu buta huruf. Ini kata orang buta huruf, sudah kasihan. Kasihan dulu. Kasihan dulu. Kan nggak salah kan? Kasihan dulu buta huruf. Di sana susunya dijama-jama, dada keperawanannya Oh, dipegang. kasihan dulu buta huruf. Kasihan dulu buta huruf. Udah tua pakai buta huruf lagi. Udah tua buta huruf, otak separuh lagi. Aduh. Kasihan dulu. Tengok tak selangkah. Otak separuh, kasihan dulu. Karena kau otak separuh, makanya kau artikan begitu. Karena kau otak separuh. Karena kau otak separuh. Apa dia nih? Iya, karena kau otak separuh, kau artikan begitu. Oh, jadi Tuhan Gua kamu otak kau separuh tuh.
Ih, kasihan dulu. Otak separuh. Otak separuh. Ayo otak separuh. Otak separuh. Kawan, Otak gimana rasanya? separuh. Otak separuh. Hah? Ayo, otak separuh. Beladen di malam. Otak separuh. Karena kau otak separuh. Karena kau otak separuh. Kau artikan kau suka. Kau artikan kau suka otak separuh. Otak separuh. Otak separuh. Otak separuh. Tahu. Tuhan Otak pengen separuh. apa? Kan suka-suka Otak Tuhan. Iya, karena kau otak separuh itu kau artikan kau suka saja tuh. Kau tafsir kau suka saja. Karena kau otak separuh. Kau kenapa? Karena kau dilahirkan otak separuh. Kenapa kau sabar? Otak separuh kayaknya. Kalau Tuhan pengen perawan, itu kan suka-suka Tuhan. Karena kau otaknya separuh, kau tafsir kau suka sudah tuh. Karena kau otak separuh, kau tafsir kau punya suka otak separuh, otak separuh, otak separuh, otak separuh, baru otak. Kenapa? Perempuan setengah separuh otak. Daripada dibilangkan anjing sama Tuhan. Tuhan kamu kan membilangkan perempuan kanan anjing. Karena kamu itu separuh otak separuh, jadi kamu Tuhan tafsir kamu kau suka sudah kok. perempuan kanan Kau tafsir kau punya suka sudah. Kau tafsir kau suka otak separuh. Otak separuh. Ini ajaran Otak separuh. Otak separuh. Otak Jangan separuh. melemparkan barang kudus Otak kepada separuh. anjing. Otak separuh. Otak separuh. Kepada babi. Otak separuh. Otak separuh. Anjing makan Otak separuh. Otak separuh. Mau ngapain ke kau? Nanti karena kau otak separuh. Karena kau otak separuh, kau kasih kau punya otak separuh. Tuhan Kau tahu sama kau punya otak separuh. Jadikan Tuhan. Kau tafsir kau punya otak separuh. Parah kau. Parah. Parah. Nggak usah, nggak begini ya. Kalau dibilang turunkan, kita hantam dulu dong. Kalau nggak dihantam, bagaimana kita mau apa? Langsung turunkan, biarin aja dulu. Kita counter dulu. Selagi counter kita tidak keluar dari Bible, baru apa? Saya kan tidak keluar dari Bible konteksnya. Jadi biarin aja, nggak usah bilang turunkan. Kalau turunkan itu tidak ada lagi mainan kita. Jadi terus apa kita mau ngapain? Kita turunkan. Biarin aja gitu loh. Selagi masih bisa di counter, biar buat malu gitu. Kalau diturunkan bagaimana kita mau counter? Ujungnya nanti monolog. Iya, sebelum turun dihajar. Iya, betul itu. Apa langsung turunkan. Opungmu mak bujang bilang. Tengok yang satu ini kan. Ini ciri-ciri penyembah manusia yang keluar dari selangkangan ini. Ya, coba open kamera kau. Bujang mula. Ya, Rabinik. Buka kamera. Halo. Halo, Rabinik.
Ini lagi yang satu. Pagi Kak Nora. Ya, Velose. Halo, Kak. Saya mau nanya, Kak. Agama Kakak apa? dapat hidayah itu awal perjalanannya gimana? Agama apa, Bang? Saya Kristen. Ya, silakan buka kamera dulu. Pak Doha buka kamera, kalau tidak aku tutup Ini saya kamera. lagi nyetir. Ya, nggak apa-apa. Kalau ini kan kena PL ya nanti ya. Nggak, sebentar aja nggak apa-apa untuk menunjukkan wajah. Oke. Oke. Kalau kayak gitu kayaknya nggak kena PL itu, kecuali menunjukkan jalan kena PL. Oh gitu. Oke. Oh. Pak Doha, kalau kamu nggak mau buka kamera, saya turunkan. Sahabat. Turunlah kau. Sap. Nah, kalau boleh tahu, Bang Jadi Mai, gimana? di Kristen mana? Katolika, Protestan? Saya Protestan. Oh, Protestan. Denom apa? Maksudnya gereja apa? Karismatik, bukan. Sinode. Saya gereja GBI. Oh, gereja Bethel Indonesia. Karismatik ya. Tuh. Oke, silakan. Kalau mau bertanya. Iya tadi saya tanya awal mulanya itu Kak Nora itu dapat hidayah login ke Muslim tuh bagaimana, bisa diceritain? Itu kayaknya banyak di apa, Bang? Di YouTube. Apa kan di YouTube? Nah, intinya ya karena punya dua Tuhan aja. Punya dua Tuhan. Ya, Di mana punya dua Tuhan, di Muslim atau di waktu sebelum? belum lah. Bukan kayak yang dibangkitkan oleh Allah Bapa, KPR 2. Gimana? Bukankah Yesus itu waktu mati dibangkitkan oleh Allah Bapa? Hmm. Ya udah, Yesus Tuhan, Allah Bapa Tuhan. Udah selesai. Berapa Tuhan itu? Tapi saya mau nanya nih Kak, kalau misalnya di apa namanya tuh Kristen kan tuh kan Yesus ya, terus kalau di Muslim kan kalau Yesusnya ini kan kalau di Muslim kan Nabi Isa ya. Ya. Nah saya mau nanya kenapa di setiap khutbah-khutbah Jumat atau khutbah-khutbah di hari kebesaran Muslim gitu, kenapa ustadz-ustadznya atau kiainya tuh nggak pernah menyebarkan atau menjelaskan gitu ya kan kebaikan-kebaikan dari Nabi Isa gitu kalau di Muslim gitu. Oke. Kenapa tidak pernah berceramah ya tentang Nabi Isa ya? Ya, karena Nabi Isa itu yang itu juga harus digoreng lagi. Karena Mengikuti acara situ. jangan diurus saya. Kalau mau jajan uangnya. Karena Nabi Isa itu bagi umat Muslim itu bukan diutus untuk manusia, untuk seluruh manusia, tetapi untuk Bani Israel. Jadi tidak ada konteksnya ke situ. Sama seperti cerita tentang Nabi Musa, kita cukup mengetahui saja, Bang. Tapi kalau untuk bercerita seperti detailnya cerita tentang Nabi Muhammad itu tidak. Karena Nabi Muhammad itu kan diutus untuk semesta alam, untuk semua manusia dan Nabi penutup. Begitu. Jadi kalau Nabi Isa mau diceritain apa yang mau diceritain? Itu Nabi untuk Bani Israel. Nggak ada korelasinya untuk kita yang sekarang gitu. Gitu. Nah Ya. saya mau nanya nih, kalau di Muslim kan ada tuh tahun baru Islam ya. Ya, Nah, Hijriah. kenapa umat Muslim di seluruh dunia itu tidak pakai tahun itu, melainkan pakai tahun Masehi yang notabene itu sama di seluruh dunia gitu?
Enggak, jangan abang Kalau bilang misalnya kita telisik lebih jauh, Bang, abang ya saya kan kalau misalnya cek dulu, jangan abang bilang seluruh dunia. Negara yang memang mayoritas Islam semua itu tidak ada memakai Masehi, Bang. Mereka tetap memakai kalender Hijriah, Bang. Kita saja memakai. tapi Ya, mayoritas, kalau saya bilang mayoritas. Ya, begini, Bang. Nah, Karena begini, memang di seluruh, kalau dihitung seluruh dunia, Kristen itu nomor satu. Tapi yang kita tahu, Kristen itu banyak denom, Abang. Kan begitu. Kayak Katolik satu. betul. Sebenarnya kan kalau bicara demon itu kan sama aja, kayak Muslim juga kan banyak alirannya kan, kayak Syiah, Sunni, segala macam ya kan. Sekarang begini, saya jelaskan sama Abang. Kalau Abang bilang Islam banyak denom, itu seperti apa? Tapi kalau Kristen banyak denom, saya contohkan satu. Apakah Tritunggal itu bisa sepakat konsep ketuhanannya dengan Jesus only? Apakah konsep ketuhanan Tritunggal sepakat dengan Saksi Jehovah Unitarian? Tidak, Bang. Kalau Abang bilang banyak denom di Islam, enggak, Bang. Kalau Abang katakan apa tuh namanya? Yang Abang tadi bilang Sunni, terus Abang bilang apa lagi tadi itu? Syiah gitu. Syiah. Syiah. Di mana mengatakan Syiah itu adalah Islam, Bang? Makanya saya bilang Kristen ini tidak tahu Syiah itu apa, Sunni itu apa. Tapi kalau Abang bilang organisasi Islam ada, iya, seperti NU, Muhammadiyah, itu saya akui. Tapi itu bukan denom, Bang. Kalau di Kristen itu banyak denom yang konsep ketuhanannya berbeda. Contoh ya, Unitarian itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat. Saksi Jehovah mengatakan bahwa Yesus itu juga bukan Tuhan dan mereka tidak mengimani tanggal 25 Desember lahirnya Yesus. Terus GO bagaimana? Jesus only mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya saya bilang kalau NU dengan Muhammadiyah, coba Abang tanyakan, mereka sholat itu berapa rakaat kalau subuh? Pasti tetap 2. Ditanya siapa Tuhannya? Allah. Siapa nabinya? Nabi Muhammad. Apa kitabnya? Al-Quran. Nah, kalau Tritunggal, bagaimana konsep ketuhanan? Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi, 1 hakikat. Oke, saya bilang di Kristen ini saja. Sorry, saya potong. Ini belum selesai ya, Bang. Sorry, saya potong. Kayak, oke. Ya silakan. Udah. Iya. Jadi saya mau tanya nih, tadi kan kalau Kak Anwara itu bilang sama gitu ya kan, Tuhannya sama, nabinya sama gitu ya kan. Ya. Kenapa tiap tahun itu sesama Muslim kayak Muhammadiyah sama NU itu, kalau bisa dibilang itu jarang bersamaan dalam merayakan hari kemenangan, kayak misalnya Idul Fitri. Nah itu gimana tuh cara menyikapinya menurut Kak Anwara? Kalau misalnya memang betul Tuhannya sama, nabinya sama ya kan, junjungannya sama ya kan, kenapa di hari ininya aja mereka nggak bersatu gitu? Kalau kayak Kristen kan walaupun banyak denom ya kan, itu tetap tanggal 25 ya Natal kayak gitu ya kan. Nah itu bisa dijelaskan nggak secara rinci? Oke, saya kasih tahu ya, Bang. Yang abang tanyakan ini soal Idul Fitrinya. Ya kan? Kenapa Idul Fitri itu tidak sama? Terus kenapa puasanya itu beda? Bedanya, Bang, cuma 1 hari. Jadi begini, Muhammadiyah untuk menentukan mereka berpuasa itu menurut kitab. Nah, jadi beberapa ulama sependapat tidak mempermasalahkan kalau mereka menurut kitabnya. Nah, tapi kalau kayak seperti MUI atau pemerintah itu memutuskan itu melalui sidang isbat, yang dimana mereka melihat hilal. Nah, kalau mereka melihat hilal itu sudah muncul 3 derajat saja sudah diperbolehkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu juga tidak masalah, Bang. Yang bermasalahnya kalau tidak berpuasa, Bang. Makanya kalau di dalam Islam diwajibkan kamu orang yang beriman untuk berpuasa. Konteksnya di sini berpuasa, Bang. Dan mereka menunaikan puasa itu sebulan penuh. Ini dulu ya. Mereka
menunaikan puasa itu sebulan penuh. Yang masalahnya kalau tidak berpuasa, Bang. Kalau perbedaan cuma 1 hari atau 2 hari itu tidak masalah. Tapi mereka menunaikan puasanya itu sebulan penuh. Nah, kalau abang bilang tanggal 25 Desember itu kelahiran Tuhan, Bang, saya sudah bilang, Unitarian Saksi Jehovah, bahkan Marcion, itu tidak mengimani tanggal 25 Desember itu kelahiran Tuhan, Bang. Tapi mereka tetap dikatakan denom dari Kristen. Nah, kalau berpuasa, kalau kami berbeda dengan Muhammadiyah, atau MUI berbeda dengan Muhammadiyah, itu tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau tidak berpuasa. Konteksnya di situ adalah perbedaan di mana Muhammadiyah memakai kitab untuk menghitung masuknya bulan suci Ramadan. Tetapi kalau kayak pemerintah itu mereka melakukan sidang isbat, melihat hilal, dan itu sebenarnya tidak ada pertentangan karena itu sudah disepakati oleh para ulama-ulama semua. Yang tidak yang bermasalahnya itu kalau tidak berpuasa, Abang. Itu masalahnya karena puasa itu diwajibkan. Begitu. Nah, kalau abang konteks soal tanggal 25 Desember, abang jangan lupa, Saksi Jehovah, Unitarian, Marcion, ataupun Denom yang lain tidak mengimani tanggal 25 Desember itu kelahiran Tuhan. Nah, kalau abang telisik lagi, Bang, nanti kalau pertanyaan saya begini, Bang, kalau di Al-Quran diwajibkan bagi kamu, hai orang-orang yang beriman, untuk berpuasa, itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Sekarang tanggal 25 Desember kelahiran Yesus itu terdapat di mana, Bang? Karena di Lukas 2 nomor 11 hari ini telah lahir bagimu. Tidak ada tanggal 25 Desember dikatakan. Nah, kalau di dalam Lukas 1:31 engkau akan melahirkan dan hendaklah engkau menamai ia Yesus. Tidak ada dikatakan tanggal 25 Desember, Bang. Nah, tanggal 25 Desember ini dari mana? Kok bisa dirayakan oleh umat Kristen bahwa itu kelahiran Yesus? Ada nggak datanya? Kalau data diwajibkan berpuasa, ada, Bang. Gimana, Bang? Nah, saya mau nanya lagi nih. Banyak kan kalau bisa dibilang, Gini, Bang, saya sudah jawab tadi yang abang pertanyakan. Saya pengen tahu saja, ini di mana? Saya juga kan dulu Kristen ini. Tanggal 25 Desember ini dari mana ditetapkan hari lahirnya Yesus? Malaikat Gabriel, Lukas 1:26, Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria itu pada waktu bulan ke-6, Bang. Terus tanggal 25 Desember ini dari mana? Mana tahu abang apa kan jaringannya? Dia mau nanya terus, saya sudah jawab. Bagi kita tuh tidak ada permasalahan beda 1 hari. Yang masalahnya tuh kalau diperintahkan wajib berpuasa, kamu tidak berpuasa. Itu masalahnya. Saya nggak ada ngekick ya. Naik lagi, Bang. Saya bisa ditanya. Saya cuma tanya satu saja dari tadi kan. Di mana data tanggal 25 Desember itu lahirnya Yesus itu di mana? Lukas 1:26 pada bulan yang ke-6. Siapa yang mau minta naik ini? Oke, silakan. Open cam ya. Saya di sini minta open cam. Iya, Silakan, selamat Om. siang, Bu. Ya, selamat siang. Silakan open cam. Nggak bisa, susah jaringanku, nggak bisa terbuka dia. Kalau nggak open cam, saya turunkan, Abang. Wah, nggak apa-apa, Bu. Biar sudah, Oke. turunkan saja. Yuk. Assalamualaikum Bunda. Ya, Islam, Bang. Ya Islam. Salam. Ya, kenapa, Bang? Mau tanya dikit Bunda. Apa salah mencintai istri orang?
Tentu lagi deh. Ini kalau bagus, kalau aku buka juga. Halo Bang Oga. Azam. Oh, thank you, sister. Sister, please थोड़ी हेल्प करा दे खाने से ना ईटिंग ना मनी बिग प्रॉब्लम ये पोरान Halo, assalamualaikum, Naura. Ya, Islam Kristen. Islam, NTB Lombok. Ya, ada yang mau disampaikan? Bagaimana ini? Boleh saya nanya sama Mbak? Ya, silakan Bang, silakan. Setiap hari saya tengok orang Kristen berdebat sama orang Islam, sering dia mengejek kita orang Islam. Bagaimana itu? Cuman itu sajalah. Itu biasa, Bang. Oke. Yang naik tolong Kristen ya. Jangan Islam naik. Ngapain Islam naik? Ya, Rafael. Halo. Open kamera. Oke, benarkah Taib Muhammad, suci dan kencingnya, sahabat rebutan makannya dan pengikutnya? Dari dulu. Karena itu mau pertama live nanti saya, itu nanti tema saya ya. Taib Muhammad suci. Ya. Sahabat Lucu kau. Yang dipertanyakan sekarang taiknya Tuhan kamu. Itu gimana? Karena dia kan Tuhan. Kalau di dalam Islam kotoran itu najis. Najis kotoran. Kok bilang taik Muhammad? Sejak kapan ada kayak begitu? Tapi yang dipertanyakan begini. Kamu kan punya Tuhan manusia. Ya kan, manusia itu kan pasti berak. Ya kan? Nah, kira-kira taik Tuhan kamu itu bisa nggak jadi Tuhan itu? Gitu loh. Taunya menghujat aja. Ya, Orbs. Halo, Orbs. Selamat pagi, Bu. Pagi, agama. Iya, aku kan orang Kristen ya, Bu. Aku tinggal di Medan. Tapi ada yang aku tanya sama Ibu kan gitu. Oke, silakan. Ibu kan dari Kristen masuk Muslim, tapi aku nggak permasalahkan itu. Tapi ada satu di Kristen kita, mungkin Ibu udah ajar ya. Sementara Yesus ini dia katakan di Alkitab, kalau tidak melalui dia kita nggak nyampe di surga. Tapi kita ini harus mengakui Yesus ini kan juru selamat. Ya. Itu dari ajaran orang Kristen ya. Tapi banyak orang tidak
mengakui Yesus ini kan gitu. Itu aja Bu. Gitu. Ya, jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya Bu, gini, kenapa kan Yesus kan katakan kalau tidak melalui Dia, semua manusia ini di dunia ini tidak mendapatkan surga. Harus melalui Dia, karena Dia kan juru selamat kan gitu. Oke. Bagi orang Kristen kan gitu, karena ibu kan dari dasar Kristen kan gitu. Saya boleh buat satu analogi nggak Pak sama Bapak Agus? Oke, contoh ya Pak Agus. Pak Agus punya istri lagi beli kue, terus dia katakan kepada anak-anaknya, kue ini hanya untuk bapakmu ya. Kira-kira anak-anak itu boleh makan nggak kalau dikatakan hanya untuk Pak Agus saja? Nggak boleh. Berarti itu khusus kan? Iya. Oke, saya bacakan di Matius 15:24. Jawab Yesus, ini omongan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus mengatakan dia diutus oleh Bapaknya, karena kan Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku. Nah, kalau Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, boleh nggak Yesus di luar dari Bani Israel? Ya. Nah, itu satu ya. Saya buat lagi yang satu ini di dalam Yohanes. Yohanes 17. Oke, Yohanes 17 ini perikopnya tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya dari Bani Israel ya, Pak Agus ya. Saya baca dari mulai 8, karena nanti ini panjang. Saya baca dari 8, Yesus mengatakan begini. Dari 7 ya, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang 9-nya, aku berdoa untuk mereka, tetapi untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Sekali lagi saya bacakan ayat 9-nya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Pertanyaan saya begini jadinya Pak Agus, mereka itu siapa? Murid-muridnya bukan? Iya. Nah, terus Yesus katakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, Pak. Makanya Matius 15 nomor 24, Yesus sudah tegaskan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Makanya kami akui, Pak, Yesus itu juru selamat, sama seperti Musa, juru selamat. Coba kita pikirkan, Pak. Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah siapa? Di rumah Bapaknya, bukan di rumah Yesus. Karena pemilik surga itu hanyalah Bapaknya. Karena Bapaknya yang menciptakan surga. Nah, datanglah Yesus menyampaikan firman. Apa firmannya? Sama seperti Musa. Apa kata Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia katakan hai Bani Israel. Bukan dia katakan hai seluruh dunia, dengarkanlah. Nggak ada, Bang. Iya. Berarti gini Bu, berarti orang kita Muslim ini mengakui Yesus ini juru selamat ya. Yes. Yesus juru selamat hanya untuk Bani Israel. Sama seperti Musa. Ya, nah, terus juru selamat untuk semua manusia siapa? Makanya Yesus katakan begini, masih banyak yang ingin kukatakan kepadamu. Betul ada kata Yesus seperti itu? Saya tunjukkan datanya ya Bang, Pak. Ya.
Itu di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 kita buka. Oke. Ini ya. Ini Yohanes 16 ini itu pekerjaan penghibur. Nah, kita mulai dari 16b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau pergi kepada Bapaknya. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Terus apa lagi? Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Terus akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pertanyaannya, Roh kebenaran ini siapa? Kalau yang Pak Agus tahu, Roh kebenaran ini siapa, Pak Agus? Ya, kalau roh kebenarannya selalu dari Tuhan lah, Bu, gitu. Nah, yang menurut Kristen siapa roh kebenaran ini? Nggak mungkin lah dari Yesus roh kebenaran, karena itu kan Tuhan kan turunkan dari anaknya Tuhan Yesus ini kan semua kebenaran, tapi baru Dia sampaikan pada manusia, kan gitu. Bukan, Pak. Yang saya katakan, Yesus akan mengutus roh kebenaran. Roh kebenaran ini siapa? Dan roh kebenaran ini akan memuliakan Yesus. Roh kebenaran ini siapa? Ini dia bilang begini kan? Nih. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Masih banyak lagi mau Yesus katakan. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Nah, roh kebenaran ini akan datang, Dia akan memberitakan kebenaran dan memimpin katanya. Dan Dia memuliakan Yesus. Siapa itu? Ini pertanyaan bagi saudara Kristen. Siapa itu? Kalau kalian merujuk kepada Paulus, coba, Paulus ajarannya apa? Satu, kita buka, ini ajaran Paulus ya. Kata Yesus, roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus. Nah, Yesus pelaku hukum Taurat atau bukan, Pak Agus? Ya. Pelaku hukum Taurat, terima. Oke? Nah, kita buka di dalam Galatia. Ini tulisan dari Paulus ya. Galatia 3. Kita buka dari Galatia 3. Apa kata Paulus? Kita mulai dari 10 ya, karena panjang ini.
Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Itu kata Paulus. Orang yang hidup, pekerjaan yang hidup di bawah hukum Taurat itu di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi Paulus menggantikan orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Tuhan, tetapi orang yang melakukan itu orang, terus apa kata Paulus? Katanya, tetapi orang yang benar itu, orang yang benar itu akan hidup oleh iman saja. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Elohim. Makanya dia bilang, makanya dibilang ayat 13-nya apa? Ayat 13-nya itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Paulus mengutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sementara Yesus mengatakan roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus. Tapi Paulus Galatia 3:13 mengatakan apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bagaimana mungkin ini bertentangan? Yesus mengatakan, katanya, roh kebenaran itu akan datang kepadamu. Dia akan memberitakan kebenaran. Dan dia akan memuliakan aku. Apakah Yesus dimuliakan? Bahkan hukum Taurat aja dikutuk. Jadi siapa roh kebenaran ini? Menurut Pak Agus, kira-kira siapa roh kebenaran ini, Pak? Aku kenapa Yesus? Dia bilang kan, Bu, aku kan roh kebenaran, kan gitu. Yesus kan datang di dunia ini pada orang-orang yang berdosa, kan gitu. Tapi roh kebenaran ini sebetulnya bagi orang yang menaati hukum Taurat. Contohnya di hukum Taurat ini kan ada larangan, kan gitu. Contohnya ada tertulis di situ dilarang mencuri, dia akan mencuri, kan gitu kan. Dilarang berzina, dialah berzina. Itulah dia menurut aku, kan gitu. Itu makanya Tuhan kan kasih hukum Taurat ini biar manusia di jalan yang benar, kan gitu. Nah, tapi apa kata Paulus? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu hidup di bawah kutuk. Bahkan yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Sementara hukum Taurat itu untuk mencegah terjadinya orang berbuat dosa, benar nggak? Iya, memang betul. Nah, coba baca tulisannya Paulus lagi. Roma 5 nomor 20. Apa kata Paulus? Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dosa bertambah banyak, kasih karunia berlimpah-limpah. Coba. Itu salah kalau menurut aku, kalau Paulus dia katakan kayak gitu, Bu. Roma 5 nomor 20. Sebetulnya hukum Taurat ini sebetulnya kalau nggak ada hukum Taurat ini, bagaimanapun biarpun di Alkitab, biar di Al-Quran dia, semua manusia ini kan masuk isi neraka semua, sesuka hatinya dunia ini, kan gitu. Tapi justru ada hukum Taurat ini, Tuhan kan larang, kayak bilang tadi ada di situ kan, curi, dilarang berzina, dilarang berfitnah, kan banyak, akan ada 10 itu hukum Taurat. Saya kasih seperti begini, Pak Agus ya. Kita berpikir begini. Allah, ini saya buat Allah saja ya. Allah membuat aturan. Hei, kalian manusia jangan berzina. Kalau berzina dosa. Upah dosa itu di neraka. Benar nggak? Iya. Nah, jadi ada perintah. Tapi kalau tetap manusia melanggar, berarti dia berdosa. Benar tidak? Benar tidak? Benar. Nah, tapi Paulus mengatakan orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Sementara Tuhan yang membuat aturan itu, jangan berzina.
Kan Paulus kan bukan Tuhan, dia kan hanya nabi, tapi yang mengatakan isi Alkitab ini sebenarnya kan Tuhan. Dia kan yang menciptakan hukum Taurat ini kan bukan manusia. Kan gitu kan, Bu? Saya setuju sama Pak Agus. Tapi masalahnya begini, Pak. Bukan manusia. Kalau orang bilang sekarang, Bu, manusia yang membuat hukum Taurat ini, kita salah, Bu. Kan gitu. Kita jatuh dalam dosa semua, kan gitu. Tapi yang menuliskan hukum Taurat ini Tuhan gitu, bukan manusia, kan gitu. Oke. Bukan, jangan bilang yang menulis. Jangan bilang yang menulis. Tuhan gitu semua. Yang memberi aturan perintah adalah Tuhan. Disampaikan oleh nabinya. Ya kan? Nah, sekarang masalahnya begini, Pak Agus. Saya setuju dengan Pak Agus. Paulus itu bukan Tuhan. Iyalah. Dia kan hanya nabi, sama dengan manusia biasa. Oke, sekarang pertanyaan saya begini. Nabi Musa pertama kali dialah yang pertama mencetuskan tentang hukum Taurat karena kitab Taurat diberikan kepada dia. Betul tidak? Nah, sekarang Paulus ini kenapa catatan-catatan dia ini itu dijadikan sebagai firman Tuhan? Sekarang ada nggak di dalam Bible? Ada kan? Ada. Nah, Bible ini kitab suci, kitab firman Tuhan apa enggak? Firman Tuhan. Jadi begini Pak Agus, landasan keimanan Kristen, landasan keimanan kita itu dari kitab suci. Iya. Nah, jadi kita tahu tentang penciptaan, tentang segala sesuatu, aturan, larangan dari kitab suci kita, betul? Betul. Nah, kalau catatan Paulus ini sudah bertentangan dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, salah satunya di dalam Imamat 11 nomor 6 sampai 7, diharamkan bagi kamu makan babi. Bahkan Yesus saja, pelaku hukum Taurat, tidak pernah makan babi. Terus datang Paulus, catatannya, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu bukan yang diharamkan. Ini maksud saya, kenapa tulisan-tulisan dari Paulus yang 13 surat ini bisa ada di dalam kitab suci, yang dimana kitab suci ini landasan keimanan. Iya. Nah, sekarang bagaimana? Begini Bang, makanya Kristen ini banyak denom, ada denom yang tidak mengimani catatan-catatan dari Paulus. Karena catatan Paulus ini katanya bukan dari firman Tuhan. Iya. Kalau kita bilang, pertanyaan saya begini, kenapa Kristen makan babi Bang? Sementara Yesus tidak makan babi, sementara kalian mengakui bahwa kalian ini adalah pengikut Kristus. Iya, sebetulnya Bu, babi ini sebetulnya ya menurut aku ya, menurut pribadi saya kan Ibu bilang tadi sementara Yesus kan tidak makan babi kan gitu. Tapi sebetulnya semua binatang ini sebetulnya Tuhan yang ciptakan, nggak ada larangan sebetulnya. Cuman bagi orang kita Muslim, babi ini kenapa diharamkan? Ke waktu menurut aku dengar ya, entah salah nggak benar kan, waktu hari itu kan Nabi Muhammad kan dia kan pesta besar, tapi kebetulan satu binatang yang nggak ada waktu dia pesta besar hari itu. Apa yang nggak ada di situ kan, itu namanya babi ini. Itu makanya karena nggak ada makanan hari itu makanya Nabi Muhammad ini dia haramkan kan gitu. Oke. Saya ngerti ya. Sekarang pun orang kita Muslim tidak mau makan babi lagi, tapi ada juga orang Kristen tidak makan babi kan gitu. Nah, aku aja orang Kristen Bu di rumah, aku ngakui gitu. Kalau anak-anakku nggak aku paksa makan babi. Ada anakku hanya satu laki-laki, dia nggak suka babi kan gitu. Tapi bukan dalam arti tidak ikut Yesus, bukan arti, Mbak. Tanggapi ya, Bang. Itu kan kalau babi ini kan hanya makanan. Oke, saya gitu. tanggapi ya, Bang. Oke. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita
untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.